Intinya harus ada perlu preferensi masyarakat itu untuk menjalankan itu Pak ya? Itu yang kita maksud, Iya. protokol itu siapa yang bertanggung jawab gitu. Nggak mungkin orang damai dari Unimed. Ya haruslah itu protokol pelaksanaan upacara adat di Simalungun oleh mereka. Iya. Satu, upacara marhajabuan songon, upacara kematian sayur madua songon. Mereka yang melanjutkan itu. Mungkin beberapa bagian upacara itu yang tidak penting gitu, harus bisa dibuang di dalam kondisi yang darurat seperti ini ya, itu punya catatan. Artinya ada mempersingkat ya Pak? Ya mempersingkat lah, tapi pula berlarut-larut malam melek-melekan lagi, bikin ini lagi, buka lagi dadu putar di situ. Itu kan mengundang Iya benar-benar Pak. itu Adanya keramaian Pak. keramaian. Inti pokok daripada protokol kesehatan itu jangan pernah ramai-ramai. Artinya kita persingkat pun budaya itu tidak menghilangkan esensi Iya, budaya tidak itu mengambil sendiri. esensi, rumuskanlah seperti apa itu. Iya. Gitu. Kan itu tugas pokoknya mereka. Dan Nah, upacara marhajabuan pernikahan itu dalam era pandemi sampai pandemi ini berakhir seperti ini yang harus dilakukan. Gitu. Mungkin harus dibatasi lah dia. Upacara pemberkatan akad nikah di gereja pun mungkin harus dipersingkat. Gitu. Terus nyanyi-nyanyi juga, nari-nari juga dipersingkat. Cakap-cakap juga mungkin yang selama ini dulu satu gerombolan, satu batalion ngomong, Iya. ya mungkin cukup satu atau dua. Mewakili paman, mewakili Namboru, mewakili cukup. Jangan lagi mereka berleha-leha di situ. beramai-ramai Pak ya. Iya. Ya kalau saya cenderung pemikirannya seperti itu. Itu memang sebagai tugas institusi itu sendiri ya. Iya. Notabene kita tahu bahwasanya itulah pemangku adat yang tertinggi ya Pak di Simalungun. Iya. Karena tidak mungkin, misalnya lah, tidak mungkin pemerintah Simalungun mencampuri urusan itu melalui dinas. Tidak mungkin. Itu bukan urusan mereka. Tidak mungkin juga institusi misalnya gereja, di KPS, gitu, mencampuri itu. Karena mereka urusan kerohanian. Tidak mungkin juga misalnya Ikatan Keluarga Islam Simalungun di KIS Iya. membuat aturan itu. Gitu. Ya mereka pastilah untuk melakukan tentang kekah misalnya, ya, tentang upacara perkawinan versi Islam seperti apa, itu yang akan mereka rumuskan. Gitu. Terus juga upacara kekah, apa pemberian nama, sunat segala macam itu yang mereka urus. Gitu. Terus di sini siapa? Kan itu nggak paham mereka itu. Artinya secara umum untuk berjalannya budaya itu PMS itu sendiri Pak. Ya harus lah, Iya. karena mereka itu adalah apa lembaga tertinggi yang mengurusi yang namanya apa tata cara katakanlah seluruh aspek sosial budaya yang ada di Simalungun. Iya, iya. Termasuklah upacara-upacara adat, ritus-ritus adat gitu. Termasuk juga ya peran mereka ya di situ lah. Nah, saya belum lihat itu sampai sekarang. Sampai sekarang belum ada Belum. Pak, ya. Paling tidak di intinya kemarin waktu webinar itu kan mereka juga alhasilnya mereka bilang belum. Jadi saya belum tahu apa sejauh mana follow up-nya mereka bersama Imas Ulsu itu misalnya seperti apa follow up mereka pasca seminar itu, pasca webinar itu. Ya karena saya sudah bilang sama panitia saya tidak akan terlibat di situ. Artinya sampai saat ini menurut pengetahuan Bapak Belum ada tindak lanjut Pak ya? Iya, karena orang dari Imas Ulsu itu juga belum ada menghubungi saya. Karena mereka itu hanya aktif untuk mengurusi pilkada. Iya, iya. Jadi konotasinya udah berbeda Pak. Iya, gitu. Jadi Iya. ya boleh mereka berpolitik, berpilkada katakan seperti itu, mengurusin siapa yang menjadi anggota DPR, DPRD, DPR segala macam gitu. Siapa yang mau dinaikkan jadi bupati ya boleh lah. Tapi jangan lupakan tanggung jawab mereka ini karena tanggung jawab mereka langsung itu adalah mengurusin itu di bawah. Iya, iya. Gitu. Itu adalah perpanjangan tangan daripada bupati terhadap urusan sosial budaya di masyarakat. Iya. Tidak akan mungkin dispora Budpar Simalungun yang mengurusin itu. Iya. Ya, kalau begitu bubarkan saja pertemuan itu kalau memang itu dinas yang mengurus. Langsung dari pemerintahan Pak ya? Ya nggak bisa. Iya, nggak bisa. Nggak bisa. Karena sudah ada elemen sosial masyarakat itu sendiri. Nah, jadi yang kita ketahui nih Pak, ini kan harapan besar kita kepada Partuha itu sendiri Pak, PMS sendiri. Nah, kita tahu bahwasanya PMS juga mengalami problematika saat ini Pak. Nah, Artinya, misalnya nih tugas PMS membuat rule untuk berjalannya budaya ini. Sementara PMS itu sendiri tidak memiliki pandangan yang sama saat ini Pak. Ada perbedaan gitu. PMS itu kan kita tahu bahwasanya memiliki dua nakoda nih saat ini Pak. Apakah
dengan demikian mereka membuat peraturan pun yang mana yang membuat peraturan itu kita amini saja kalau mereka berbuat gitu Pak. Ya. Tapi sampai saat ini kan belum ada. Saya sih tidak memandang seperti itu. Saya tahu. Iya. Ya, saya tahu mereka bergejolak dari kemarin-kemarin. Iya. Justru karena itulah saya juga tidak bersimpati dengan mereka. Iya. Itu faktor satunya Pak. Kedua belah pihak itu saya tidak bersimpati dengan itu. Gitu. Karena keduanya itu keras kepala. Gitu. Masing-masing dengan ego masing-masing. Gitu. Jadi kalaupun mereka itu mengatasnamakan ada di situ Pertuha Maujana itu nggak benar mereka itu atas Simalungun. Itu Pertuha Maujana diri pribadi. Menjadi diri pribadi. Gitu. Kalau memang mereka itu berpikir tentang Simalungun ya sudah, itu rujuk dong, rekonsiliasi dong. Gitu. Nah itu yang membuat saya tidak simpati dengan mereka. Makanya juga saya menarik diri dari mereka, walaupun saya tahu saya direkrut. Bapak sendiri pernah direkrut untuk masuk? Saya direkrut nama saya, tapi saya tidak pernah hadiri secara individu. Iya. Gitu. Di Pertuha Maujana, PMS versi A dan versi B, saya ikut di situ dibuat mereka, saya tahu. Tapi saya nggak pernah hadiri. Masuk ke dalam personalnya struktur organisasinya Ya. Pak. Buat dimasukkan nih Pak ya? Dimasukkan di kubu A masuk, di kubu B masuk. Dua-dua berarti Pak. Coba lah. Dan itu tidak ada konfirmasi ke saya. Oh begitu Pak? Ya, Iya. nggak ada Artinya konfirmasi. mereka mengetahui mungkin oh ini cocok untuk Ya ini cocok untuk itu, dia masukkan. Nanti aku telepon ya, mungkin begitulah mereka waktu rapat. Nanti aku telepon, nanti saya minta tolong ke dia, saya minta izin, udah selesai. Gitu aja. lebih cocok memang Bapak bilang tadi Pertuha Maujana pribadi Iya. Pak. Gitu. Kalau memang mereka mau masuk nama Simalungun, ya rekonsiliasi lah. Jangan bawakan ego pribadi, jangan bawakan kekayaan pribadi, jangan bawakan jabatan pribadi. Ya. Atas nama Simalungun ini apa? Kebenaran Dogo, nah selesai. Gitu. Berpikirlah untuk kebenaran bersama, untuk kemaslahatan bersama, untuk kemajuan bersama, selesai. Iya Pak. Jadi yang saya pandang juga begini Pak, bukannya ini degradasi budaya, yang terjadi adalah degradasi di PMS itu sendiri Pak. Ya gimana ya, pastilah akan berdampak, pasti akan Iya. berdampak. Ya, paksi-paksi ataupun friksi-friksi yang ada di organ ini akan berdampak ke masyarakat, gitu. Nah inilah salah satu yang membuat faktor misalnya, kenapa protokol itu misalnya ya, protokol itu tidak muncul, gitu. Atau juga malam-malam program-program dari dinas dari Pemkab Simalungun juga itu tidak bisa meriah. Iya. Gitu. Kenapa? Gitu. Seperti Rondang Bintang. Rondang gitu, Pak, ya. Bintang, Pesta Pariaman, nah apalah dia berskala nasional kabupaten di situ, ya. Iya. Artinya nasional kabupaten itu melingkupi seluruh kabupaten Simalungun, gitu. Ya, nggak bisa meriah, gitu. Kenapa? Nah ketika dibuatlah misalnya situ malam Rondang Bintang, ini siapa yang diundang? Pertuha Maujana. Jadi Pak, untuk Bapak sendiri nih Hmm. yang basicnya memang mengkaji tentang ya dari dulu S1, S2, sampai S3 mungkin bergelut di bidang sosial, khususnya sosial budaya atau antropologi politik sosial, kan itu nih Pak. Seperti yang saya baca di karya-karya Bapak, ada kemarin juga ritus perkawinan, kematian, ada juga amarah. Yang saya baca, yang saya ketahui Bapak itu melekat di Simalungunnya sendiri budayanya. Nah ini harapan Bapak untuk induk elemen atau organisasi tertinggi di Simalungun apa ini? Oh saya nggak punya mimpi, nggak punya harapan Untuk memperbaiki apa yang kita tadi bicarakan? nggak ada hubungannya sama sekali. Iya Pak ya? Saya juga tidak menulis buku itu tentang Simalungun misalnya khususnya, Iya. walaupun saya tidak hanya fokus Simalungun, gitu ya, semua tentang Sumatera Utara juga saya tulis. Saya tidak punya mimpi tersendiri terhadap Pertuha misalnya ya, mereka akan mendistribusikan buku itu, Iya. terus memberikan bantuan dana untuk itu. Saya nggak punya mimpi seperti itu. Bahwa yang saya pahami adalah bahwa tugas di kampus itu, tugas seorang dosen itu yang menulis, gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat bahwa buku-buku di Simalungun itu kan saya kategori ada dua. Satu dia itu cenderung penulisan buku itu cenderung dia berorientasi ke keluar Simalungun. Iya. Gitu. Jadi ketika menulis tentang asal usul orang Simalungun gitu, itu selalu merujuk kepada Busu Bukit, ya kan? Gitu. Saya marah di situ. Saya tidak setuju.
makanya saya tulis semua buku-buku itu kan. Saya juga nulis buku tentang apa, menolak Batak. Iya. Nggak ada Batak itu, saya bilang gitu. Simalungun itu bukan Batak. Saya juga menulis seperti itu, bahwa di Simalungun juga ini di mana ini tulisan saya juga di jurnal itu baru keluar itu tentang bahwa di Simalungun itu bukan Dalihan Natoru, bukan Toru Saundoran, tapi 5 saudara. Oh, tidak ada Dalihan Natoru. Nggak ada Dalihan Natoru di Simalungun. Gitu. Yang ada itu kan 5 saudara, 5 Saudoran. saudoran. Iya. Ya, 5 saudoran itu apa namanya itu karena saya juga membaca tulisan-tulisan di Simalungun itu, terutama yang ditulis, saya tidak juga menyalahkan mereka karena buku-buku itu kan banyak ditulis periode 80 70-an, 70 80-an. Dan di situ kan penelitian itu kan belum berkembang. Ya. Jadi dan yang kedua, banyak juga buku-buku itu ditulis oleh bukan sarjana budaya, sarjana sosial gitu. Ya. Misalnya usah saya sebutkan misalnya, ya kan. Nah, mereka menulis tentang Simalungun sepanjang mereka ketahui, gitu, ya kan. Terus muncul juga pemikiran subjektif, penafsiran subjektif ke dalam buku itu, gitu. Maka itu yang saya tidak setujui. Nah, walaupun saya tidak setuju bukan berarti apa namanya menolak buku mereka semua. Saya tetap terbitkan. Nah, di 2019 misalnya, saya menerbitkan cetak ulang buku 5 buku cetak ulang tentang Simalungun. Satu misalnya, kenapa saya cetak ulang buku itu? Karena memang saya tidak punya kemampuan untuk menulis buku misalnya tentang tinjauan hukum adat di Simalungun. Ya. Saya tidak punya kemampuan untuk menulis buku itu. Maka saya cetak ulanglah bukunya Jahutar Damanik tentang jalannya hukum adat di Simalungun. Gitu. Saya hanya memberikan kata pengantar di depannya sama epilog di belakang. Prolog dan epilog gitu. Saya tidak punya kemampuan, tapi terbitkan ulang gitu. Terus itu bukunya Jahutar, terus bukunya si Bandar Alam Purbatamba, itu juga saya terbitkan sejarah Simalungun, terbitkan ulang. Saya berikan juga prolog dan epilog. Terus bukunya Jaludin Girsang tentang klan Girsang di Simalungun. Iya, klan Girsang. Nah, klan Girsang, marga Girsang di Simalungun juga ada 3 polemik. Mereka berasal dari mana? Dari Dolo Sanggul, terus ada yang tidak setuju, mereka ada berasal dari Lehu. Saya terbitkan ulang. Saya biarkan dilema itu mereka sendiri yang menyimpulkan. Gitu, ya. Buktinya kemarin ketika saya juga tidak setuju mereka itu berasal dari Dolo Sanggul, saya sudah dikonfirmasi sebagai narasumber, akhirnya saya ditolak jadi narasumber, nggak jadi narasumber. Gitu. Karena saya bilang itu nggak betul. Gitu. Itu nggak betul. Sejarah diaspora rasa sumber manusia tidak pernah itu manusia duluan dari gunung baru turun ke pantai. Nggak ada cerita itu, nggak ada logikanya itu, saya bilang begitu. Akhirnya saya juga jadi di situ, tapi bukunya saya terbitkan. Buku Jaludin tahun 84. Baru bukunya Tuan Bandar Alam lagi sama Herman Purbatamba, tentang sejarah dulu Kilau, juga saya terbitkan. Baru bukunya Mansen Purba, memahami adat perkawinan di Simalungun. Saya juga memberikan prolog dan epilog. Karena terus terang saya tidak punya kemampuan untuk menulis buku seperti itu. Artinya Bapak melakukan penyegaran untuk buku itu? Iya. Gitu. Iya. Jadi biarlah kalau ada dilema di dalamnya, biarlah masyarakat Simalungun yang menafsirkan sendiri. Iya. Tapi saya mencoba untuk meluruskan di dalam prolog ataupun epilog. Gitu. Jadi saya mengkritisi buku itu sebenarnya. Ada beberapa kesalahan-kesalahan, gitu. Karena itu terjadi seperti ini. Gitu. Itu saya luruskan dalam prolog. Tapi buku itu tetap saya terbitkan. Gitu. Nah, buku-buku yang lain, gitu. Ada beberapa foto. Ada ribuan foto-foto tentang Simalungun di era kolonial. Gitu. Maka saya terbitkan bukunya tentang Simalungun tempo dulu. Itu adalah rangkuman foto-foto dari beberapa foto yang saya seleksi dari KTLP maupun dari Nayot dari Belanda. Itu saya masukkan di situ. Tesis saya juga saya terbitkan tentang agama dan perubahan sosial di Simalungun. Ya. Terus ada beberapa buku kolaborasi sama John Daha. Ya, begitu. Nah, saya terus terang ya karena memang gemar menulis, senang menulis, gitu. Karena saya anggap itu kan monumen hidup. Iya. Ya monumen hidup. Ketika saya pun nanti sudah berada di balik papan misalnya, ya kan. Tapi buku itu kan tetap hidup. Iya, tetap hidup. Tetap hidup, akan dirusak orang, gitu. Ya, saya nggak tahu Jahutar itu sudah meninggal, Mansen itu sudah meninggal, gitu. Terus siapa? Semua penulis buku itu sudah meninggal, tapi buku itu tetap tidak baca. Iya. Saya juga pengen seperti itu ketika saya sudah masa saya di bumi ini sudah selesai, tapi buku itu tetap eksis. Gitu. Jadi saya akan memberikan kenangan-kenangan kepada orang, terlepaslah dari problematika yang ada dalam buku itu. Kalau saya niatnya seperti itu, jadi saya
dalam list buku itu misalnya saya nggak pernah mengemis kepada Partuha, kepada Pemkab Simalungun, nggak pernah. Bahkan kepada mereka pun saya nggak pernah untuk mohonlah dibantu untuk kesilapannya, saya nggak pernah itu. Nah itu kan karya Bapak sendiri nih, jujur Pak, mungkin lebih banyak saya tahu karya-karya yang sudah Bapak tuliskan, dan Bapak juga pernah memberikan ke kita beberapa karya, buku-buku, dan ada di tangan kita sendiri, seperti ada Amara, terus Danau Toba ya Pak ya? Yeah. Danau Toba, terus ada Deli dari karya Deli, terus Busana Simalungun Pak ya? Yeah. Nah banyak. Ya, Nah, Tortor juga. ya Tortor, yang menjadi pertanyaan nih Pak, yang dibuat PMS sendiri untuk yang menjadi referensi Simalungun Pak, atau sudah pernah Ada nggak sebenarnya. diterbitkan buku ini? Upacara adat Simalungun itu ditulis oleh siapa? Salmon ya, Salmon namanya, Salmon Sinaga, Salmon Berbahasa Simalungun. Iya. Ada mereka terbitkan buku tentang itu. Gitu. Tapi lagi-lagi kan buku itu kan banyak yang setuju, banyak yang tidak setuju. Ya buku pada dasarnya seperti itu. Buku yang ditulis oleh si Japiten Sumbayak dari yang punya Kohoman di Raya pun kan, Iya. refleksi ada Habonaron Gobona di Simalungun itu kan banyak ditentang karena si Japiten itu menulis adat itu, apakah perkawinan, kematian, memberi duda-duda ubani orang tua, itu kan versi Raya, dari begitu. Versi Silimakuta gimana? Silimakuta ya gimana, Dolok Sila mana, Pane mana, gitu. Nah bukunya si Mansen Purba pun memahami adat perkawinan Simalungun, itu juga banyak tolak orang. Iya. Ya ini kan versi Raya. Iya. Gitu. Nggak seperti ini di kami di Silimahuta. Iya. Dolok Sila bukan seperti itu. Gitu. Nah, ya sah-sah saja mereka bilang seperti itu. Tapi saya juga sah-sah saja menyebut ketika mereka menulis buku seperti itu. Gitu. Tentulah si penulis itu akan menuliskan apa yang dia pahami tentang yang dia pahami di lokasinya. Ya, dari mana dia berdomisili Iya. Pak ya? Ya pasti. Iya. Gitu. Nah, tugasnya Partuha itu sebenarnya, Iya. mohon maaf, Ini yang Partuha penting Pak. misalnya, Iya. tugasnya Partuha itu adalah merumuskan bagaimana protokol adat di Simalungun secara umum yang mencakup Sinraya, Sini Purba, Sini Pane itu, Iya. Sini Dolo kan, seperti pepatah Simalungun itu. Inilah upacara marhajabuan Pinaikat di Simalungun. Inilah upacara marhajabuan adat Marpanayok di Simalungun. Inilah upacara adat marhajabuan Naniasokan di Simalungun. Mereka harus membuat seperti itu. Jadi ketika pun nanti itu ada variasi-variasi di cultural area di Simalungun, tidak masalah. Iya. Gitu. Misalnya juga nanti mereka kan misalnya kan ada banyak kesalahan. Kenapa juga bukunya si Mansen itu saya tulis, saya terbitkan ulang misalnya, karena saya setuju dengan itu. Di Simalungun itu tidak ada artinya alobdea, nggak ada. Oh, iya Pak ya. Nggak ada. Itu menurut Mansen itu Pak ya? Iya, saya setuju itu. Iya. Jadi di Simalungun Adat marhajabuan di Simalungun itu hanya 3. Iya. Adat ya, adat. Iya, adat. Adat yang positif. Gitu. Satu kan Pinaika. Gitu. Yang kedua itu Naniasokan. Yang ketiga itu Marpanayok. Berarti alobdiar tidak ada Pak? Nggak ada istilah alobdear di Simalungun. Itu makanya ada alobdiar itu Ya karena itu kan niru dari tetangga. adopsi Pak ya? Iya. Iya, tadi sudah banyak kita dapatkan informasi juga, pengetahuan dari Bapak dokter atau antropolog ya, bisa kita Ada dia jadi. antropolog ya, dan dia bisa iya, mungkin akan naik Pak tentang adanya perbedaan berjalannya proses adat itu. Ah. Ya, artinya kita seragamkan melalui adanya referensi yang dibuat oleh institusi Ya. PMS itu Yang sendiri, berwenang. ya yang berwenang Pak ya. Nah, kedepannya nih Pak, Bapak sebagai orang Simalungun nih, tentunya penggiat budaya Simalungun juga, di sosial budaya Simalungun, dan menulisi buku-buku tentang Simalungun. Apakah sejauh ini setelah Bapak membuat karya ini, menulis buku-buku Simalungun ini, dampak yang Bapak rasakan ya? Ya paling tidak kan kalau saya di kampus satu. Iya. Itu kan bukunya kan beredar di kampus. Jadi ketika mereka menulis tesis atau menuliskan tugas-tugas mata kuliah misalnya, khususlah di prodi saya di antropologi, Iya. saya pengen mereka menulis buku itu, membaca buku itu. Jadi ini akan menukar perspektifnya mereka di kemudian hari, bahwa
misalnya Simalungun itu tidak benar itu tuduh undulan, atau juga tidak benar mereka itu berasal dari Kusubuhit gitu ya. Terus juga apa namanya, ada banyak hal lah yang ingin saya kritisi. Jadi saya ingin mengubah perspektif berpikirnya mereka itu. Ada paradigma baru Pak ya? Ya. Baik, mungkin sekian sharing kita hari ini bersama Bapak Dr. Aaron Litno Damanik, MSc. Sangat banyak dan tentunya sudah mengubah ataupun menambah wawasan sebagai kaum muda Simalungun nih tentunya. Untuk generasi muda, katakanlah Simalungun dan secara khusus dan umumnya, ya memperkuat memperkuat literasi, membaca literasi, jeli membaca kesempatan, dan juga memperkuat jari. Karena kesuksesan itu tidak akan bisa kita raih sendiri, tapi harus berjaring, apalagi di era teknologi 4.0 sekarang, itu sangat diharapkan. Digital literasi, terus juga numerasi, kolaborasi. Jadi itu penting. Ya, jadi ke depan harapannya adalah orang-orang yang ingin maju dan sukses itu yang harus menguasai literasi, numerasi dan digital fluency ini. Nah, saya kira itu ya, dan juga secara khusus untuk orang-orang Simalungun ya, bagaimanapun kemajuan orang Simalungun tidak bisa didorong oleh katakanlah tokoh-tokoh yang berpengaruh, katakanlah seperti itu, tapi sepanjang kalau misalnya dia tidak bisa, oknum-oknum orang-orang yang bersangkutan tidak bisa mengubah diri sendiri. Jadi intinya adalah ya kita harus jeli untuk menangkap peluang-peluang dan bersiap untuk membenahi diri sendiri untuk menyambut perubahan-perubahan yang bakal terjadi di masyarakat. Saya kira itu yang paling penting. Ya, baik. Artinya ada pesan inspiratif hari ini kita dapatkan. Untuk sukses itu tidak bisa sendiri, melainkan harus memperkaya literasi dan juga berkolaborasi Pak ya, dengan banyak orang. Nah, untuk itu saya kira hari ini sampai di sini sharing kita. Nantikan video kita juga bersama doktor dan guru besar Simalungun yang sangat menginspiratif tentunya. Selamat sore dan sampai jumpa di video berikutnya.